Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ex garangan yang berada di seluruh Indonesia. Pagi ini cerah sekali guys. Ini makanya Pak D akan berangkat kerja dengan naik sepeda motor guys. Kali ini Pak Ditanco akan mengajak seluruh ex garangan untuk mengintip atau mengintili kegiatan Pak D yang berada di dapurnya Fujiyama guys ya. Jadi kegiatan Pak D selain memasak tang teng tang tong di depan customer itu, ternyata Pak D ini masih dibantai juga di belakang layar guys. Jadi banyak side job yang harus Pak D kerjakan. Ada motong-motong daging, ada motong-motong sayur, ada macam-macam ya. Ayo kindili Pak D lanjut terus ya. Pak D ini kalau ngedrive atau naik motor itu dari rumah ke restoran itu jaraknya sekitar 7 menitan guys ya. Ya kalau dikatakan capek ya capek, ndak capek ya ndak capek, namanya kerja harus dijalanin ya. Karena Pak D ini jamnya panjang sekali guys. Masuk jam 10 pagi, pulangnya jam 10 malam ya. Itu kalau weekdays. Kalau weekend tambah parah lagi guys. Masuk jam 10 pagi, pulang jam 11, kadang-kadang setengah 12 malam. Kayak codot. Ya gini kegiatannya kalau pagi masuk itu udah langsung dihadapkan dengan pekerjaan ini guys, mengupas udang. Mengupas udang ini kalau weekdays itu ya kadang 4 box, kadang 5 box gitu. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu tambah ngeri sekali, saya 8 box sampai 10 box gitu ya. 1 jam ini mengupasi kulitnya udang sama membuangi tainya guys. Nah ini untungnya Pak D ini mendapat partner ya atau coworker Om Ferdi Sumba ini ya, karena beliau ini orangnya agak pinter sekali di banyak hal ya. Dia tahu tentang politik, dia tahu tentang pokoknya beliau ini banyak pengalamannya karena dia udah malang melintang ke seluruh dunia. Itu dia pernah kerja di cruise ya. Jadi Pak D ini orangnya kan agak pinter juga ya, masalah politik, masalah ngobrol tentang apapun ya. Pak D ini kan suka membaca, jadi tahu pengalaman banyak guys. Jadi kalau pas misalnya ngerjainin side job gini ya, ngupas udang, nanti ada motong-motong apa itu kita sambil ngobrol ngalor ngidul ya, kadang bertukar pikiran, cerita-cerita tentang kehidupan itu ya, karena umurnya udah sama-sama tuwir. Pak D ini sebentar lagi ulang tahun yang ke-49, sedangkan Om Ferdi itu umurnya 45 katanya ya, tapi ya kayaknya lebih tua dikit dari Pak D. Aduh, kadang-kadang itu ini guys, kalau pas lagi debat politik gitu ya,
pilihan Pak D sama pilihan Om Ferdi kan tidak sama ya. Jadi kadang-kadang itu ini berdebatnya sampai ini mata kita sampai memerah itu. Tapi setelah itu ya damai-damai saja ya, karena pada prinsipnya kita kan hanya penikmat atau disuguhi berita-berita politik ya. Kalau membahas itu ya kulitnya saja. Yang penting kita tetap berteman, bersahabat seperti keluarga gitu ya guys ya. Karena prinsip kita itu kalau di tanah rantau itu ini guys, apa namanya, saudara kita yang paling dekat ya teman kerja kita itu. Karena misalnya just in case kita masuk angin gitu ya, kita kan minta kerokan kan kepada teman dekat kita, bukan ke orang rumah gitu. Jadi teman itu udah seperti keluarga gitu loh guys. Oh ya, kemarin itu banyak di komen-komen di video YouTube, banyak ex garangan yang mengomentari porsi makanan di Fujiyama itu kayak segunung budek. Kayak gunung Merapi katanya, kok banyak banget Pak D. Jadi gini guys, karena restoran Pak D ini di desa ya. Orang desa itu kalau makanannya sedikit itu dia tidak akan balik guys gitu loh. Makanya nasi sama mie-nya itu kita kasih banyak tidak apa-apa, karena harganya kan juga tidak begitu mahal. Yang penting dagingnya itu jangan ditambah-tambahi ya, karena kalau daging itu kulaannya agak mahal. How many case the steak I have? Two boxes of steak. Oke. Nah kalau misalnya orang desa itu kadang-kadang kan membawa anak 3, membawa anak 4 itu ya, itu mereka ordernya cuma 2 order, terus nanti di share gitu loh guys, dibagi-bagi. Jadi makanya udahlah pokoknya nasi sama nudul dikasih saumbruk gitu, yang penting mereka balik gitu loh guys. Gendong perawan. Gendong perawan. Terus ada juga ex garangan yang menanyakan, Pak D, kalau mau kerja di Amerika itu apakah bahasa Inggrisnya penting Pak D? Ya penjelasan sederhananya gini guys ya, tidak diperlukan Inggris yang benar-benar lancar sekali gitu ya, karena nanti malah kalian akan merasa terbebani untuk belajar conversation bahasa Inggris ya guys. Tetapi ya karena kalian itu akan ke Amerika dan orang-orang di sini tuh pakai bahasa Inggris ya, ya of course mau ndak mau ya harus bisa bahasa Inggris dong gitu loh ya. Misalnya yang paling mudah ex garangan pengen kerja di restoran, menjadi server misalnya ya, paling enggak kan ya bisa belajar tentang basic conversation tentang dunia perserveran. Misalnya ada customer datang, how are you ya kan, terus ditanyain minum apa ya kan, terus ordernya apa, terus apalagi ya yang basic begitu saja lah gitu loh. Jangan nol puto lah, orang namanya mau ke negara yang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, ya kita harus ada bekal sedikit-sedikit tentang bahasa Inggris guys. Contohnya lagi misalnya ex garangan pengen menjadi chef seperti Pak Ditanco ini ya, itu basicnya bahasa Inggris ya harus agak lebih bagus, karena memang kita dalam jangka waktu 20 sampai 40 menit itu memang kita benar-benar di hadapan bule-bule gitu. Jadi kita harus nanya ordernya ya kan, make sure order mereka bener ya kan. Terus kadang kita harus ada beberapa
waktu yang kita harus basa-basi lah istilahnya, misalnya kamu dari mana, terus ditanya pernahkah ke Indonesia misalnya, pokoknya diajak ngobrol-ngobrol basa-basi gitu loh guys. Jadi misalnya basic Inggris kita ya 30%-an gitu ya, paling enggak kita bisa ngobrol lah guys ya. Terus ada lagi yang komen di videonya Pak D itu, videonya itu yang waktu Pak D menceritakan warga negara Indonesia atau foreigner apakah bisa beli properti di Amerika. Itu ada salah satu komen, Pak D, apakah orang Indonesia ketika sudah berada di Amerika apa bisa membeli properti, caranya bagaimana gitu guys ya. Penjelasan singkatnya begini, properti itu kan bisa berwujud rumah, bisa berwujud lahan atau pekarangan ya, atau tanah ya. Terus yang umum itu kalau orang-orang Indonesia yang bekerja di sini adalah membeli mobil atau sepeda motor. Nah itu gampang guys, bisa, dan jawabannya bisa. Jadi kalau beli mobil itu yang penting paspor kita masih hidup. Nah persoalannya ketika sudah beli mobil, waktu kita ngedrive kan harus pakai SIM. Waduh, SIM-nya bagaimana Pak D? Nah, sekarang itu ini guys, di beberapa state di Amerika itu ternyata memang memberikan kemudahan yang untuk orang-orang Indonesia atau foreigner lainnya itu yang mereka masih punya paspor dan masa berlakunya masih hidup itu bisa mengapply SIM atau State Driver License itu. Jadi dan syaratnya mudah lah, pokoknya secara umum orang-orang Indonesia bisa ngeplay itu ya. Itu ada state dari Illinois, terus Virginia, terus Seattle, Maryland, bahkan di New York itu teman Pak D beberapa bulan yang lalu dapat driver license dari state New York itu habisnya malah di bawah $1.000 guys. Dan itu asli dari state New York gitu loh. Jadi jangan khawatir kalau masalah SIM atau beli properti berupa mobil, itu saya pastikan untuk teman-teman dari Indonesia bisa dan sangat mudah guys. Ada juga beberapa dari ex garangan yang kemarin menanyakan tentang kucingnya Pak D yang bernama Benji. Karena 3 bulan yang lalu menjelang kepulangan Pak D ke Indonesia, ternyata Benji itu hilang selama hampir 10 jam guys, tidak balik ke rumah kan. Jadi Pak D waktu berangkat ke bandara Washington DC itu dengan perasaan yang gundah gulana itu, kayak gelisah, waduh Benji di mana? Karena Benji itu udah seperti anaknya Pak D gitu loh. Terus akhirnya sebelum terbang dari Washington DC ke Doha Qatar itu Pak D kok ya punya keinginan ini SMS si John, tetangga Pak D. Tak bilang, John ini saya udah mau terbang ke Qatar, cuma saya tuh sangat sedih. Dia bilang, lu kenapa sedih? Kamu kan akan ketemu keluarga. Oh persoalannya bukan itu, persoalannya si Benji kucingnya saya itu dari semalam ndak pulang, sampai gua berangkat tadi pagi jam 10 itu ndak pulang gitu, di mana ya? Terus dia bilang, oh apakah kira-kira masuk di garasiku ya? Karena semalam itu aku mengambil sesuatu dari garasi, terus pintunya itu ndak tak tutup sekitar setengah jam, terus baru tak tutup gitu lah Pak, terkunci di dalam gitu. Terus akhirnya sama John garasinya dibuka, ternyata si Benji itu ada di dalam garasinya beliau guys. Akhirnya dilepaskan. Jadi untuk teman-teman yang menanyakan keadaan Benji, jadi Benji itu udah ketemu saat itu juga ya, setelah 10 jam Benji udah kembali dan sekarang dalam keadaan yang
sehat walafiat guys. Thank you ya. Ya begitulah es garangan, cerita-cerita ringan tentang kegiatan Pak D di dalam restoran. Thank you so much semuanya sudah menemani Pak D selama hampir berapa jam ini tadi? 5 jam ya. Ngobrol ngalor ngidul. Jadi setelah Pak D melakukan semua pekerjaan ini, akhirnya Pak D berangkat masak ke depan guys ya. Alvin, Owen, how are you guys? Are you ready with big fire? Yeah! Alright. Big fire, holy smoke. Look at that. Hey Owen, you good buddy? Oh, not again. I never does. He does this Every time. Hey! Fire man! Everybody get water!